Halo, selamat pagi semuanya. Saya harap Anda dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti kuliah saya pada pagi ini. Dan pada minggu lalu kita sudah mulai materi tentang pemrograman mikrokontroler yang keempat ini, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengimplementasikan uh, pengendali on off ya, pengendali on off pada suatu sistem kontrol atau sistem kendali sederhana. Kali ini kita akan lanjutkan materi yaitu tentang PID controller ya, PID controller. Nah, PID control itu sendiri dapat Anda lihat pada diagram berikut, terdiri dari 3 term ya, ada proporsional, integral, dan derivatif ya. Nah, 3 term ini memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengolah error ya. Oke. Karena intinya kita akan mengolah error ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa kita akan mengimplementasikan PID ini ke dalam sebuah microcontroller. Jadi ataupun sistem komputer. Jadi kita harus mengubah dulu persamaan-persamaan yang Anda lihat di sini ya ke dalam bentuk diskrit ya. Sekedar review tentang apa beda diskrit dan continue bisa Anda lihat pada diagram berikut, di mana continue itu yang sebelah kiri dan diskrit itu yang sebelah kanan ya. Di mana ciri khas dari continue itu ada kurva yang continuous, tidak putus-putus, sementara ciri khas diskrit itu adalah dia semacam detak-detak saja yang muncul ya. Ada T0, T1, T2, T3 dan seterusnya yang warna merah ya. Kemudian di antara detak itu ada yang namanya delta T ya, delta T. Sorry ya. Oke, bagaimana dengan proporsional atau pattern? Pattern ini merupakan hasil perkalian antara Kp atau konstanta proporsional yang nanti akan kita set dengan error pada waktu Kt. Nah, apa itu error pada waktu Kt? Error pada waktu Kt itu adalah error yang terjadi pada setiap event dari diskrit ini ya. Ada T1, T2, T3 dan seterusnya ya. Seperti ini error pada T2. Kalau tadi error pada T3 ya, itu nilainya ya. Jadi dengan demikian untuk mengimplementasikan bentuk ini ke dalam bentuk program, maka dapat saja dengan mudah kita katakan bahwa error itu merupakan set point dikurangi dengan data input yang dibaca dari sensor ya. Jadi memang dia straight forward saja seperti ini ya. Ini setiap waktu atau setiap cycle proses dia mengambil data pada error pada waktu tersebut, kemudian cycle kedua T-nya ini, cycle ketiga T-nya ini dan seterusnya. Dia akan mengolah per cycle seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan integral ya. Integral seperti ini dapat Anda lihat hitam itu adalah hasil perkalian antara KI atau konstanta integral dengan integral dari error tersebut ya. Nah, karena berbicara integral berarti kita akan menghitung luasan luasan di bawah kurva ini, di bawah kurva ini semuanya. Ya, makanya kurvanya saya tetap tampilkan walaupun ini dalam bentuk diskrit untuk mempermudah Anda menyerap materi ya. Jadi akan menghitung luasan di bawah kurva. Nah, sementara di setiap discrete event ini atau antara T1 dan T2 misalnya ada selang waktu kan. Nah, kita akan menghitung secara satu persatu ya, misalnya dari T0 ke C1 berapa luasnya, T2 ke T1 ke T2 berapa luasnya ya, sehingga kita bisa melakukan pendekatan ya, aproksimasi ya dari berapa luas kurva berapa luas daerah di bawah kurva. Tentu karena dia integral berarti ada batas atas batas bawahnya dalam selang tertentu ya tentunya. Nah, untuk melakukan pendekatan itu ada beberapa teknik ya. Pertama ada yang menggunakan teknik rektangular atau persegi panjang, di mana dengan pendekatan ini kita hanya membutuhkan saja satu informasi error misalnya yang di sini ya, berarti kita akan mengalihkan saja kan persegi panjang kali lebar ya. Nah, ini akan jadi tinggi jadi panjang misalnya dan lebar itu delta T ya. Jadi cuma dengan informasi ini dan ini
maka kita bisa menghitung luas persegi panjang tersebut ya. Begitu juga dengan yang satu ini, sama persegi panjang tapi dia mengambil titik yang T5 itu yang minimal, kok ini mengambil yang maksimal. Nah, kemudian ada cara lain yaitu yang akan kita bahas kali ini, yaitu cara pendekatan seperti ini ya. Kalau Anda lihat ya, ini akan lebih cocok ya mendekati kurva ini ya. Nah, teknik ini namanya teknik trapesium ya, metode trapesium, karena memang bentuk luasan di sini ya mirip trapesium. Nah, karena mirip trapesium maka saya mau recall kembali rumus trapesium. Nah, rumus trapesium itu dapat dilihat seperti ini, rumus mencari luas bahwa rumus trapesium adalah jumlah dari kedua garis sejajar ini x1 dan x2 dibahagi 2 kemudian dikali dengan tinggi trapesium. Nah, pada kasus kita di sini kita memiliki informasi tersebut ya. Jadi kalau rektangular kita hanya cukup membutuhkan satu informasi ET atau error kepada waktu ketik, tapi pada kasus trapesium ini kita butuh dua informasi, dalam hal ini ET2 dan ET3 ya. Dan selang waktu, tentunya selang waktu kan akan mudah untuk dicari ya. Dengan demikian lengkaplah sudah variabel-variabel yang kita butuhkan untuk menghitung luas trapesium ini ya. 1/2 x1 tambah x2 kali h ya. Kita punya, jadi kalau saya turunkan lagi rumusnya akan menjadi seperti ini ya. 1/2 kali ET2 tambah ET3 kali delta T ya, karena H kita dalam hal ini adalah delta T ya. Kalau saya bawa juga ke dalam bahasa yang lebih sederhana, karena kita akan menyelilingnya dalam bentuk kode program, maka bisa saya katakan seperti ini ya. Kita katakan yang atas ini menjadi error, kemudian ini error sebelumnya ya. Tadi ET3, ini ET2 ya. Jadi ada error sebelumnya, sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya, lebih mudah dimengerti. Sementara delta T saya ganti saja dengan notasi dt ya. Dengan demikian maka bentuk diskrit dari integral yang dimaksud adalah seperti ini ya. Rumus di bawah ini Anda lihat ya. Jadi error ditambah dengan error sebelumnya kali dt bagi 2, kan sama dengan rumus trapesium. Nah, kemudian karena integral ini diharuskan kita untuk menghitung seluruh serang dari 0 sampai T, jadi 0 sampai T itu habis ya, di sepanjang selang 0 sampai T, maka cara yang kita lakukan adalah kita akan menambah notasi kecil ini ya. Di situ artinya kita akan menambahkan setiap hasil hitungan yang kita dapat ini, menghitung luasan di bawah kurva ini pada setiap segmen, kita akan tambahkan dengan perhitungan pada cycle sebelumnya, ditambahkan lagi pada cycle sebelumnya. Jadi kita akan menambahkan notasi ini untuk menghitung akhirnya apa? Semua luasan ini bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan per segmen. Per segmen ini berarti per satu cycle loop dalam perhitungan ya. Oke, dalam program komputer ya. Nah, kemudian bagaimana dengan derivatif ya? Derivatif atau datum itu adalah hasil kali antara konstanta derivatif itu sendiri dengan delta error ya, dalam hal ini det dt ya. Delta error itu adalah sebenarnya rate error atau kecepatan ataupun selisih perubahan error, atau bisa Anda lihat diagram seperti ini yang warna kuning ya. Ini ada garis miring ini atau slope ya di sini. Dimana untuk mencari slope itu ya, bukan sandal ya, slope kemiringan, kita menggunakan rumus standar, itu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Atau kita bawa juga, bisa kita bawa ke dalam persamaan seperti ini ya, lebih mendekati notasi yang kita punya ya. Di slope berarti ET3 kurang ET2, karena kita hanya ingin menghitung ya selisih di sini sebenarnya. Jadi ET3 kurang ET1 per delta T ya, selang waktu T ya, tentu yang kita punya. Jadi seperti itu, yang garis kuning itu saja. Nah, untuk lebih memudahkan lagi supaya mendekati bahasa yang program yang akan digunakan, maka saya kembali mengganti dengan kata-kata saja. Berarti ini adalah kita sebut error dan ini adalah error sebelumnya. Ini kita ganti delta T, sehingga persamaan tadi, slope tadi bisa kita turunkan menjadi error kurang error sebelumnya per dt ya. Ini harusnya saya update, dia error kurang error sebelumnya. Saya update dulu
karena ini harus mengikuti tanda yang di atas. Agak keliru saya, mohon maaf ya. Kayaknya jadi seperti error sekarang kurang error sebelumnya per delta t. Jadi seperti itu, sehingga dapat kita katakan dalam bentuk discrete atau dalam bentuk kode komputer nanti yang kita gunakan dapat kita tulis seperti ini ya di bawah ini. Error derivatif itu sama dengan error kurang error sebelumnya per delta t ya. Oke, jadi sudah lengkap sehingga kita sudah mencoba menurunkan atau mengkonvert dari bentuk kontinu ke discrete dari bagaimana proses pemrosesan error ya, pemrosesan error. Oke. Nah, dengan demikian akan saya tunjukkan program lengkap dalam hal ini fungsi kendali PID yang saya gunakan atau yang akan kita gunakan nantinya. Jadi di sini ada T sama dengan milis, artinya kita mengambil waktu saat ini, kemudian ada DT, kita perlu mencari juga selisih waktu antara waktu sekarang dan sebelumnya, sebelum dalam maksud cycle sebelumnya, dimana untuk tahap awal atau pada saat program start maka nilai tes sebelumnya ini itu kita beri nilai 0 guys. Setelah dia mulai melakukan cycle atau loop maka T sebelumnya itu adalah T yang kemarin ya. T sekarang akan menjadi T sebelumnya ya. Oke, seperti itu yang saya harap Anda paham ya. Kemudian ini hitungan error yang sudah kita deskripsikan tadi ya. Kemudian di bawah sini adalah bentuk keseluruhan dari pengontrol PID, di mana KP kita akan kalikan dengan error, terus kita tambahkan dengan KI yang kita kalikan dengan error integral, kemudian KD yang kita kalikan dengan error derivatif. Sehingga prosesnya adalah penjumlahan dari masing-masing pattern, item, dan data. Nah, kemudian di bawah sini ya, seperti saya bilang tadi, kita memerlukan variabel memori karena kita akan menyimpan tes sekarang menjadi tes sebelumnya karena kita akan gunakan pada cycle berikutnya. Begitu juga error yang kita dapat sekarang kita akan simpan ke error sebelumnya yang akan kita gunakan pada cycle berikutnya ya. Itu penjelasan mengenai kode atau fungsi yang akan kita gunakan nanti. Dan selanjutnya kita akan ke live demo ya. Ke live demo ini akan saya panggil dulu programnya. Saya buka ya. Nah, kita masih menggunakan platform kita ya biasanya ya. Ini ya. Saya sudah tutup ya lampunya, saya sudah pakaikan topinya sehingga nanti kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, pertama kita akan membahas sedikit program ya. Programnya seperti ini ya. Saya akan coba cursor di mana bagian atas Anda lihat bahwa seperti biasa kita mendeklar variabel yang kita gunakan. Di situ Anda lihat ada set point yang saya taruh 70, kemudian ada KP 0,45, kemudian KI saya kasih kecil saja, kemudian KD saya kasih kecil saja ya. Nanti ini kalau Anda praktek ya Anda tuning ya sesuai dengan nanti kriteria desain yang diinginkan atau dibutuhkan ya. Kemudian ada variabel-variabel lain yang akan kita gunakan ya, tentunya untuk mendukung proses program nanti. Kemudian di bagian setup ini juga seperti biasa atau masih mirip dengan kode sebelumnya ya, karena kita tidak akan melakukan perubahan di sini. Begitu juga dalam loop sini sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti dengan dibandingkan dengan program kita sebelumnya, karena kita hanya akan memanggil fungsi di sini saja yang berbeda ya. Jadi hanya baris inilah yang akan kita rubah karena pengendali kita sudah kita ganti dengan kendali PID ya. Seperti itu, masih sama dengan sebelumnya. Kemudian proses ini juga sama dengan sebelumnya. Kita akan memberikan mengolah hasil PID itu dan kita akan menuliskan ke kaki pin kontrol sehingga dia memberikan nilai keluaran dan akan menggerakkan aktuator ya. Di bagian sini juga masih sama dengan sebelumnya, itu hanya fungsi untuk menampilkan saja. Dan inilah saya tunjukkan kepada Anda ini yang saya sudah jelaskan di slide ya. Kita gunakan di sini dan kita juga masih menggunakan fungsi baca sensor kita dengan
filter rata-rata yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Oke, program kita siap untuk di running. Ya, seperti biasa juga saya akan menekan tombol ini, compile dulu. Kemudian saya akan mencoba sebelum merun mungkin ada baiknya saya coba dulu memanggil serial plotter supaya Anda langsung lihat efeknya dari awal ya. Oke, saya sudah membuka serial plotter ya, Anda dapat lihat di sini mungkin. Ya, masih kosong ya. Saya run dulu programnya supaya Anda bisa lihat plotternya langsung jalan ya. Saya pindah ke sini. Oke, saya akan mengcompile dan mendownload, bukan merun ya. Mendownload ke platform kita Dodoku ya. Dodoku IoT based pocket size plan ya. Oke, sudah ya, Anda lihat ya. Dan lihat dia mulai naik mencari set point ya. Oke, set point itu yang warna merah. Di situ ya Anda lihat saja ya. Dia akan mencoba di sini ya. Yang warna merah ini adalah set point, kemudian yang warna kuning itu adalah present value atau nilai ya feedback ya, sinyal bacaan sensor ya. Dia mendekati ya, naik turun sekitar situ tapi lebih stabil ya. Mungkin kita coba berikan sedikit gangguan. Saya akan coba menyalakan lampu dari handphone saya mengganggu sistem ini ya. Mungkin saya pindahkan ke bagian sini ya. Berikan gangguan berupa nyala lampu ya. Bentar. Anda lihat, saya berikan Anda lihat ya. Present value warna kuning naik berarti apa? Lampu menyala, ada cahaya dari luar. Maka sinyal kontrol yang warna hitam itu akan turun karena tidak perlu memberikan cahaya tambahan karena ada lampu dari luar rumah. Ya, ini sudah saya berikan ya. Anda lihat handphone saya di sini. Ya, oke. Kemudian saya coba keluarkan lagi cahayanya, maka dia harusnya akan mencoba mencari titik stabilnya lagi ya. Sudah terbukti ya. Jadi seperti itu pengaplikasian PID digital ya, PID discrete pada sistem kendali loop tertutup sederhana ya. Saya harap Anda bisa memahami dengan baik, dan dengan demikian sudah berakhirlah materi yang saya janjikan kepada Anda ya. Dan sebagai challenge biasanya saya memberi challenge, coba silakan Anda mengeksplor lebih dalam bagaimana jika kita ingin menerapkan kendali cerdas seperti kendali fuzzy logic pada sebuah microcontroller ya. Silakan Anda berpikir dan mencari informasi di internet sudah banyak, tinggal Anda memahami dan mencoba mengimplementasikan sendiri sehingga Anda bisa merasakan apa beda misalnya on off, PID maupun fuzzy logic ya. Saya harap Anda bisa mengerti penjelasan saya pada hari ini, dan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.